Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila arwah jamil muallif hadzal kitab alladzi ta'allamna wa 'allamna mu'alafatihim nas'aluka bi barakatihim antal hamana wa nahmahamna wa tanfa'na bi ulumihim masyai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati biqulubihim wa mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal ghurimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil al ayah sadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi hari ini kita akan bahas tentang masalah zakat fitrah yang mana setiap tahun selalu kita bahas di sini, tapi insyaallah mungkin kita tabarruk mengambil keberkahan walaupun sudah tahu insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan daripada pengajian di pagi hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, zakat fitrah itu watazibul fitrati, hukumnya menjadi wajib. Ai zakatul fitri, yaitu wajibnya bayar zakat fitrah, itu hukumnya adalah wajib. Dan pertama kali dipardukannya, diwajibkannya zakat fitrah itu sama dengan diwajibkannya puasa Ramadan, yaitu di tahun kedua pisani sinil hijrati, di tahun kedua Kanjeng Nabi hijrah. Jadi perintah zakat, perintah puasa itu sama tahunnya, tahun kedua Nabi hijrah. Dan zakat fitrah hadirin, zakatul fitri li syahri Ramadan kasajarati syahwi li sholat. Zakat fitrah itu sama dengan sujud sahwi di dalam sholat. Artinya apa? Tajburu naqsos saum kama yajburu sujudin naqsos sholat. Zakat fitrah itu bisa menambal kekurangan puasa kita sama seperti menambalnya sujud sahwi dalam kekurangan sholat. Nah, dalam artian puasa kita yang 1 bulan full, 1 bulan penuh kita berpuasa, disempurnakanlah dengan bayar zakat fitrah. Itu untuk menambal kekurangan yang ada di dalam puasa kita. Contoh, misalkan puasa kita nih tahun ini banyak sekali ngomongin orang. Tahun ini puasa kita puasa orang awam, banyak melihat hal-hal yang diharamkan dan lain sebagainya. Nah, dengan bayar zakat fitrah ini dapat mengurangi atau dapat berkurang dan dapat disempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Nah, itu makanya jadilah wajib. Wa waktu adaiha min waqtil wuzub ila guru bisyamsi yaumil fitri. Membayar zakat fitrah atau zakat badan itu waktunya. Yang pertama waktunya itu sejak awal Ramadan, Pak. Dari tanggal 1 sudah mulai masuk Ramadan puasa, Bapak bayar zakat fitrah itu hukumnya boleh. Tok tanggal 1 boleh, awal Ramadan itu hukumnya menjadi zaiz atau boleh. Ada lagi yang wajib, ini mau wajib nih, mesti Bapak bayar nih, gak boleh ditinggalkan, yaitu waktunya setelah matahari terbenam di akhir Ramadan dan afdolnya sebelum Id. Nih, besok misalkan Bapak belum bayar fitrah,
Terus pulang kampung ceritanya di perjalanan macet. Ternyata malam takbir masih di perjalanan. Subuh pun bapak dalam posisi masih dalam perjalanan. Sedangkan di satu sisi bapak belum bayar zakat fitrah. Nah sebelum sholat id bapak wajib membayar zakat fitrah. Di mana? Di jalan. Nah disuruh cari fakir miskin. Cari. Kalau sekarang mah mungkin cari panitia zakat fitrah di masjid musola banyak, langsung bayar di situ, gak mesti di kampung. Nah itu karena di situ kondisinya adalah wajib hukumnya, berarti kalau bapak tidak bayar zakat fitrah berarti dosa, wajib tuh di situ. Nah yang ketiga yaitu makruh. Nah kapan nih bayar zakat fitrah menjadi makruh? Setelah sholat id. Nih bapak di perjalanan tadi belum sempat juga bayar zakat fitrah, di ghairi udrin, tanpa ada udur. Ntar aja lah. Ujung-ujungnya sholat id bubar, bapak belum bayar zakat fitrah. Nah terus bapak bayar, maka itu hukumnya makruh. Ada lagi yang haram, artinya dosa nih kalau bapak tidak bayar zakat fitrah, dan bayar zakat fitrahnya pun dianggap haram. Misalkan tanggal 1 Syawal hari lebaran nih, bapak belum juga bayar fitrah. Bayar fitrah belum, terus sampailah datang waktu maghrib di tanggal 1 Syawal, berarti mau masuk ke tanggal 2. Nah bapak bayar di situ, maka statusnya menjadi haram, dan itu pun bayar fitrahnya menjadi qadha, tetap dosa. Apalagi nggak bayar, ya kan? Nah itu jadi 4 waktu yang diatur oleh fikih, boleh, wajib, makruh, dan haram. Dan bayar zakat fitrah hadirin menjadi kewajiban bagi kita selaku orang tua. Kepada siapa? Kepada talzamuhu nafaqatuhu, kepada orang yang wajib kita berikan nafkah. Ini wajib nih. Siapa yang dijadikan menjadi nafkah kita? Bizaujiyatin, dengan sebab adanya pernikahan, menjadi istri. Nah istri kita wajib kita bayar zakat fitrah, bayar tuh. Au milkin abidin au korbatin hinal gurub, atau abid nggak ada, atau anak. Nah anak ini kita bayarkan zakat fitrah. Intinya siapapun yang menjadi tanggung jawab kita, yang wajib kita nafkahin, berarti wajib juga kita bayar zakat fitrahnya. Tapi ada pengecualian. Walaan waladin sogirin goniin fatajibu min malihi. Kita punya anak bapak, anaknya ini YouTuber. Sebelum balik usia 7 tahun, 8 tahun, 5 tahun kan sekarang banyak anak-anak yang bikin konten kan, sehingga hasil dari YouTube itu duitnya gede, duitnya banyak. Berarti si anak punya penghasilan. Nah ketika si anak punya penghasilan yang cukup besar, maka bapak tidak wajib membayarkan zakat fitrah si anak. Nah, berarti bagaimana? Fatajibu min mali, si anak wajib bayar sendiri. Tuh, itu boleh seperti itu. Fa in ahrajal abu anhu min malikin zaza wa roza'in nawaruzu'a. Saya makasihan kepada anak, ini pun sudah jadi tanggung jawab saya, bayarkan. Silahkan bayar oleh bapak, enggak ada masalah. Dan si anak pun mau bayar sendiri, itu tidak ada masalah. Tapi abdolnya ketika si anak sudah punya penghasilan di usia belum balik, maka si anak wajib bayar zakat sendiri. Paham ya? Satu tuh. Nah yang kedua, wa fitratu waladin zina ala ummihi wa ala waladin kafirin qadirin. Yang kedua, tidak boleh membayarkan zakat fitrah anak hasil jinah, Pak. Naudzubillah. Dan nasabnya pun bukan ke abi, bukan ke bapaknya, tapi ala ummihi, kepada ibunya. Nah artinya ketika di sini bapak mempunyai anak, naudzubillah, hasil zina, artinya sebelum pernikahan bapak sudah nyoblos duluan gitu, sehingga timbullah kehamilan, lahirlah anak. Nah maka ketika nanti sudah gede ataupun sudah lahir, si anak oleh bapak tidak wajib dibayar zakat fitrahnya, tidak sah bayar zakat fitrahnya, Pak. Karena ini kalau zina itu ngeri. Nah lalu siapa yang wajib bayar fitrahnya? Yaitu ala ummihi, yaitu ibunya yang bayar fitrah, bukan bapaknya. Nah itu.
Walaan waladin kafirin, dan kita juga tidak wajib membayarkan zakat fitrah kepada anak yang kafirin qadirin ala kasbin, anak itu sudah gede, sudah mampu untuk mencari kasab, maka itu tidak wajib bagi kita untuk membayarkan zakat fitrah si anak. Nah, bapak punya anak sudah gede, usia 20 tahun, belum nikah kan, tapi sudah kerja di pabrik, harusnya si anak bayar zakat fitrah sendiri, bukan oleh orang tuanya, karena sudah lepas daripada tanggung jawab bapaknya. Nah, kadang-kadang kan kalau saya perhatikan nih di sini nih, ini zakat fitrah siapa? Anak, istri. Lihat anaknya udah berapa tahun? Udah 20 tahun, udah kerja di pabrik. Nah, mestinya dia bayar sendiri. Nanti ketika bayarnya oleh bapaknya berarti bukan lagi dalam tanggungan tapi wakil. Tapi diwakilkan, berarti ya diwakilkan. Ya, bukan dalam masuk kategori satu keluarga gitu, karena si anak sudah gede, apalagi kalau si anaknya sudah punya penghasilan sendiri. Nah itu, jadi zakat fitrah kepada yang wajib kita nafkahi itu wajib kita bayar zakat fitrahnya, ada pengecualiannya. Kita main cepet aja lah. Nah, berapa sih yang wajib dikeluarkan oleh kita untuk membayar zakat fitrah? Nah, di sini yang wajib kita bayarkan zakat fitrah itu satu sok menurut jumhur ulama. Satu sok itu 4 mud atau 5,3 rit atau 2.400 gram atau 2,4 kilogram atau 2,5 makanan pokok. Itu kalau menurut jumhur ulama itu kan jumhur 4. Berarti di sini ada pengecualian satu sok menurut Imam Hanafi, itu beda ukuran. Berarti di sini Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki semuanya sepakat bahwa mengeluarkan zakat itu sebagai bahan makanan yang menjadi min ghalibi quwwati baladihi, menjadi kekuatan dengan ukuran 2,5 kg makanan pokok. Nah, tapi ada satu madhab yaitu Imam Hanafi, yang mana Imam Hanafi ini ukurannya itu beda dengan imam-imam yang tadi, yaitu Imam Hanafi berpatokan ketika kita mau mengeluarkan zakat yaitu 8 rit. Nah, berapa 8 rit? Sama dengan 3.800 gram atau 3,8 kilo bahan makanan selain gandum, dan cukup membayar gandum itu 0,5 gram atau 1,9 kilo gandum, bukan beras. Karena Imam Syafi'i itu tidak ada beras, 1,9 kilogram itu takaran Imam Hanafi. Nah, yang menjadi permasalahan hadirin di kita nih, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki itu boleh dengan bikuatin, dengan kekuatan makanan bahan pokok, dan tidak boleh diganti dengan harga, artinya dengan uang. Imam Syafi'i 3 madhab tidak boleh membayar zakat fitrah dengan uang. Tadi beras itu 2,5 kilogram, saya bayar pakai uang. Imam Syafi'i tidak membolehkannya, tidak sah bayar zakat fitrah dengan uang. Tapi Imam Hanafi satu-satunya kaul, satu-satunya madhab yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang. Boleh digantilah dengan uang, karena waktu itu di zaman Imam Hanafi itu dalam keadaan paceklik, Pak. Kemarau panjang, gandum tidak ada, makanan pokok nggak ada, sedangkan sudah waktunya ini bayar zakat fitrah ceritanya. Nah, karena di situ harus wajibnya bayar zakat fitrah, ya udah madhab Imam Hanafi memfatwakan boleh diganti dengan uang. Akhirnya dibayarlah dengan uang zakat fitrah pakai itu sejarahnya, Pak. Itu sejarahnya seperti itu. Nah, karena di sini Imam Hanafi boleh mengganti dengan uang, berarti harga gandum bukan harga beras. Ingat, takaran Imam Syafi'i 2,5 kilogram beras. Takaran Imam Hanafi 1,9 kilogram gandum, bukan beras. Ketika diuangkan, nih saya mau bayar zakat fitrah pakai uang 1,
taklid kepada Imam Hanafi. Kedua, bayarnya bukan harga beras tapi harga gandum. Paham kan? Harga gandum berapa nih sekarang? Misalkan sekilo 30.000, berarti 30 sama 5 45.000. Saya bayar zakat fitrah ke Imam Hanafi dengan 1,9 kilogram gandum diuangkan. Selesai. Sah itu. Yang tidak sah itu gini Pak, Bapak taklid ke Imam Syafi'i, ukurannya tadi berapa? 2,5 kilogram beras, Bapak bayar tuh beras dengan 2,5 kilogram harga beras diuangkan. Saya bayar nih zakat fitrah dengan uang Imam Syafi'i 2,5 kilogram beras, itu tidak sah zakat fitrahnya. Lah kenapa enggak sah? Karena itu Imam Syafi'i tidak membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang, sedangkan Bapak bayar zakat fitrah dengan uang dengan harga beras Imam Syafi'i, itu tidak boleh. Bapak bayar uang boleh ke Imam Hanafi tapi dengan ukuran 1,9 kilogram gandum, bukan harga beras. Lah di kita bayar zakat fitrah pakai uang tapi masuk kategori dalam harga beras, berarti itu talpek, artinya menggabungkan dua madhab dalam satu hukum, itu tidak sah. Itu tidak sah. Nah, makanya saya sudah salut nih sama At-Taqwa, hebat At-Taqwa. Silakan para muzaki yang bayar zakat fitrah datang ke At-Taqwa, bawa uang, beri beras di panitia, hebat. Jadi akadnya adalah beri beras terlebih dahulu. Nah itu aman seperti itu, paham ya? Nah seperti itu. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, siapa yang wajib bayar zakat fitrah? Bayar zakat fitrah itu watalzimu, wajib bayar zakat fitrah itu kepada orang yang dia biidroki akhiri juz'in minhu wa awalu juz'in min sawal fala tajibu bimahdasa ba'dal gurub. Yang wajib bayar zakat fitrah yaitu orang yang hidup atau mengalami hidup 2 bulan. Artinya 2 bulan seperti apa? Si A pernah hidup di Ramadan dan si A pun pernah hidup di bulan Syawal, wajib bayar zakat fitrah. Nah, jadi dia mendapatkan satu bagian hidup di bulan Ramadan, dia pun hidup di bulan Syawal di malam takbir, itu pun wajib bayar zakat fitrah. Pergantian bulan, pergantian hari di tahun Islam itu Pak, bukan di jam 12 atau di jam 00, tapi ba'da maghrib, wakila ba'da asar. Nah, karena di sini wajib bayar zakat fitrah kepada orang yang mengalami sebagian di bulan Ramadan dan sebagian hidup di bulan Syawal, akhirnya di awal Syawal, berarti andai kata ada orang min waladin wa nikahin, ada anak yang lahir di tanggal 30 Ramadan ba'da asar nih, istri bapak lahiran di tanggal 30 bulan Ramadan, artinya Ramadan terakhir nih ba'da asar, lahir terus maghrib si anak masih ada. Nah berarti si anak wajib dibayarkan zakat fitrah. Kenapa? Si anak mengalami hidup di bulan Ramadan walaupun berapa jam, lalu maghrib masuk ke bulan Syawal, si anak wajib dibayarkan zakat fitrah. Terkecuali istri bapak lahiran setelah maghrib di malam takbir. Nah, lahiran nih tapi setelah maghrib. Nah maka ini masih anak tidak boleh dibayarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena si anak tidak mengalami hidup di bulan Ramadan karena sudah lewat waktu maghrib. Paham kan? Nah seperti itu. Atau ada orang yang meninggal nih di tanggal 30 bulan Ramadan ba'da asar, ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wih, mau lebaran ada yang meninggal, gitu kan? Setelah asar, ini si jenazah yang meninggal ini belum bayar zakat fitrah di bulan Ramadan. Ternyata dia sudah meninggal di waktu asar tanggal 30 bulan Ramadan. Nah maka ini jenazah tidak wajib diberikan atau dibayarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena si orang ini wafat sebelum tanggal 1 Syawal, karena dia hidup 1 juz di bulan Ramadan tapi dia tidak mengalami hidup di bulan Syawal ba'da maghrib. Paham? Nah itu seperti itu.
Atau wanikahin, orang yang nikah. Tadi kan yang wajib kita bayarkan zakat fitrah itu adalah orang yang dalam tanggungan atau nafkah kita. Bapak nikah di tanggal 30 bulan Ramadan, bulan puasa nih, ba'da asar nikah, udah pernikahannya sah, ba'da asar jam 5 selesai. Nah si istri karena sudah menjadi tanggung jawab nafkah bapak, wajib si istri yang baru tuh ditikah wajib dibayarkan zakat fitrah. Itu karena ini nikahnya itu di waktu bulan Ramadan. Terus si istri pastikan malam pertama tuh malam takbir mengalami malam 1 Syawal. Terkecuali bapak nikahnya ba'da maghrib tuh di malam takbir. Nah malam takbir orang-orang mah takbir, bapak mah nikah, gitu kan? Misal ini memisal. Nah maka istri bapak yang baru tuh yang dinikah di malam takbir itu tidak wajib diberikan zakat fitrah, dibayarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena nikahnya di bulan Syawal, tidak merasakan 1 Zulhijjah di bulan Ramadan. Paham? Yes, gitu. Baik hadirin jamaah rahimakumullah. Kapan atau kepada siapa diberikan zakat fitrah? Ini jangan sampai kita salah sasaran, Pak. Jangan sampai kita salah sasaran memberikan atau membayar zakat fitrah kepada orang yang salah. I'ta'uha li mustahiqiha, diberikannya zakat zakatil fitri itu kepada 8 asnaf. Siapa 8 asnaf atau 8 golongan? Yang pertama dalam nas Al-Qur'an jelas, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin alaihi wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Lil fuqara, masakin, amilin, muallafah, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Di sini kita jangan sampai hadirin salah sasaran memberikan bayar zakat fitrah kepada orang yang selain 8 asnaf ini. Tapi 8 asnaf ini nanti bakal kebagi, bakal ada 4 yang menjadi hak milik dan 4 lagi bukan menjadi hak milik. Ini berdasarkan ayat Al-Quran. Bapak lihat di Al-Quran itu bahasanya innamas shadaqatu lil fuqara. Lil fuqara. Lil fuqara maknanya adalah tamlik. Awas nih, hati-hati para panitia zakat fitrah nih harusnya paham nih. Lil fuqara, bahasa Al-Qur'annya itu lil fuqara. Lil itu menandakan untuk atau nanti jatuhnya tamlik, berarti hak milik. Lil fuqara'i 1, wal masakin miskin 2, wal amilin amil yang mengurus zakat, wal muallafati qulubuhum. Nah 4 amilin fuqara, miskin, amil, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. 4 tuh. Ini fakir, miskin, amilin, mu'alaf itu dengan bahasa Al-Quran lil berarti dia tamlik jatuhnya. Siapa aja? Fuqara, miskin, amilin, mu'alaf. 4. Bahasanya dengan Al-Quran lil berarti tamlik. Ketika bahasa tamlik berarti yang 4 ini fakir, miskin, amilin, mu'alaf. Karena tamlik berarti jatuhnya hak milik, berarti ketika menerima ini zakat fitrah yang 4 golongan ini, 4 orang ini, dia terserah mau dimakankah, mau dijualkah, atau mau dibayar kembali zakat fitrah. Terserah. Berasnya mau dijual, diterima, saya mau dijual nggak apa-apa. Saya mau dimakan, terserah. Saya mau bayar zakat fitrah, nggak ada masalah. Karena bahasa lil itu tamlik, hak milik. Jadi hak milik kita. Nah, lanjut ke ayat selanjutnya yang 4 lagi. Wafir riqab, bahasanya Al-Quran itu wafir riqab, bukan walil riqab, tapi wafi riqab dengan bahasa fi. Nah apa itu fi? Maknanya adalah tempat berarti. Nah ketika bicara tempat berarti ini wafir riqabi dan dalam maknanya riqab memerdekakan abid, gorim orang yang berhutang.
yang punya utang. Wapi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Wabni sabil, dan orang dalam perjalanan atau musafir. 4 golongan ini. Rikob, merdekakan abid nggak ada. Gorim, orang yang punya utang. Sabilillah, yang berjuang di jalan Allah. Ibnu sabil, musafir. Ini ketika mereka nih 4 golongan ini diberikan zakat fitrah, ini jatuhnya bukan tamlik, tapi mesti digunakan sesuai dengan porsinya masing-masing. Contoh gorim, bayar yang punya utang, banyak utangnya, diberikanlah haknya sebagai mustahik, ya kan? Hutangnya sekian juta dibayarkan oleh yang bayar zakat, oleh muzaki. Ketika dibayar, berarti kan ini tadi gorim, bukan tamlik kan jatuhnya kan? Berarti ini yang punya utang ketika diberikan zakat fitrah wajib ia itu membayarkan hutang. Bukan dimakan, bukan apalagi dijual, paham kan? Karena bahasanya wafi, berarti ketika punya utang dibayarkan zakat fitrah, diberikan zakat fitrah. Kalau misalkan dia dimakan, dia belikan baju misalkan duitnya, atau dia dijual lagi berasnya, statusnya gorim, ujung-ujungnya hutang nggak lunas, itu kemana-mana. Ketika itu berarti dia dosa, paham kan? Dosa, karena tadi bukan tamlik. Beda dengan fakir atau miskin, ya terserah si fakir si miskin ketika sudah mendapatkan zakat fitrah mau dibayarkan lagi, mau dijual, terserah, itu tamlik. Tapi beda dengan gorim, wafi gorimin, bahasa dengan gorim itu yang punya utang ketika dia diberikan zakat fitrah tidak dibayarkan hutang, malah dipakai poya-poya, malah dipakai apa, itu ya dosa. Tuh, wafi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah, perang tuh di Palestina diberikan zakat kan, ya udah kebutuhannya hanya untuk perang, bukan untuk beli baju. Itu karena bukan tamlik. Atau ibnu sabil, orang dalam keadaan musafir, dalam perjalanan. Bapak nih besok pulang kampung, misalkan ke Jawa Timur, di tengah perjalanan sudah di Jawa Tengah, bapak kehabisan bensin. Nah, bapak minta jatah ke bas, itu boleh-boleh saja dikasih, tapi ingat butuhnya hanya bapak sebagai musafir, berarti ongkos untuk melanjutkan perjalanan ke Jawa Timur. Begitu bapak dikasih duit, bukannya dibelikan bensin, malah masuk mall beli baju. Nah, itu dosa bapak, paham kan? Karena bukan tamlik pak, bukan tamlik. Nah, itu jadi 4 golongan yang nanti status pemakaiannya, kegunaannya untuk dirinya sendiri sebagai tamlik dan untuk kepentingan di masing-masing bidangnya. Nah, itu paham ya? Yes. Lalu siapa yang menjadi mustahik zakat fitrah atau zakat? Yang pertama dalam Al-Quran itu lil fuqara, orang fakir. Nah, lalu siapa fakir itu? Kriteria fakir itu seperti apa? Wal fakiru man laisalahu malun wala kasbun laikun. Nih definisi fakir nih. Man laisalahu malun, orang yang tidak punya harta. Wala kasbun laikun, orang yang tidak punya pekerjaan yang layak. Orang yang tidak punya pekerjaan yang tidak layak, orang yang tidak punya harta, itu dikategorikan fakir. Yaqa'u mauqi'an min kifati wa kifayati mamunihi wala yamnul faqra maskanuhu wasyabu walau litajamuli biba di ayami sana. Kategori fakir itu bisa dikategorikan menjadi tiga golongan. Ini dikatakan fakir. Yang pertama tadi memang orang ini tidak punya pekerjaan dan tidak punya harta. Artinya kerjaannya luntang-lantung lah, itu kan. Sedangkan anak istri wajib dinafkahi. Nah, itu kategori fakir, jelas itu mah. Ada lagi fakir, dikatakan fakir itu punya harta tapi hasil kerjanya itu tidak halal, artinya tidak layak. Hartanya banyak, mobilnya banyak, gedung rumahnya laksana seperti gedung, tapi hasil korupsi pak, hasil korupsi. Mobilnya hasil korupsi, bikin rumahnya hasil korupsi, pekerjaannya pun korupsi.
walaupun secara dohir kelihatannya orang kaya tapi hasil korupsi, dia dikatakan fakir. Berarti wajib diberikan zakat tuh. Nah itu kan masih kategori fakir, Pak. Masih kategori fakir. Makanya jangan heran kalau ada orang kaya minta zakat, berarti dia sadar, oh ini hasil korupsi. Kalau gak malu mah. Nah itu tapi definisi fikihnya seperti itu. Orang banyak harta tapi hasil korupsi, pekerjaannya pun korupsi, maling atau bahasa kasarnya. Itu masih dalam kategori fakir. Nah, definisi fakir yang ketiga, kriterianya yaitu punya harta tapi tidak punya kerjaan. Itu fakir. Punya harta tapi tidak punya pekerjaan, fakir. Contoh, punya harta yang mana harta itu tidak bisa mencukupi atau memenuhi kebutuhan pokok sehari sampai usia dia wafat. Nih, dikatakan fakir, orang ini punya harta tapi hartanya ini tidak bisa mencukupi dalam sisa-sisa dia hidup dan tidak punya pekerjaan. Ambil contoh gini. Usia Bapak 53 tahun. Diperhatikan nih, ini dikatakan fakir. Usia Bapak 53 tahun. Resign dong di pabrik. Contoh resign lah. Dapat pasangon 100 juta. Wih, banyak harta kan? Dapat uang 100 juta dari pabrik, tapi Bapak berhenti kerja. Otomatis gaji nggak bakal keluar kan setiap bulan kan? Usia Bapak tadi 53 tahun. Punya uang berarti punya harta 100 juta. Garis bawahi. Usia Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Pak, ambil sampelnya itu 63 tahun lah. Taruh 63 tahun usia tuh. Berarti Bapak menginjak ke usia 63 tahun butuh berapa tahun lagi? 10 tahun lagi. Yang uang 100 juta tadi sampai ke usia 63 tahun, sampai nggak itu cukup nggak? Kalau nggak cukup berarti masih dikatakan fakir. Paham? Nih, ambilnya gini. Usia 53 tahun Bapak punya duit 100 juta tapi nggak ada gaji, tapi dapat duit 100 juta. Gitu kan? Tapi kan Bapak masih ada ukuran fakirnya itu 10 tahun yang akan datang. Cukup nggak itu 100 juta? Nah gini, pengeluaran Bapak sehari berapa? Misalkan 100 ribu lah buat beli beras dan sebagainya, 100 ribu. Otomatis setiap hari Bapak ngambil dari uang yang 100 juta itu. Setiap hari 100 ribu kan? Terus jadi lama-lama kan yang 100 juta ini bakal habis karena setiap hari diambil oleh Bapak 100 ribu. 100 ribu dikali 1 bulan berapa? 3 juta. 3 juta kan? 3 juta setahun berarti 3 juta. Setahun berapa? 3 kali 12. Duh, matematikanya gimana itu? Berarti kalau 10 tahun. Berarti 1 tahun itu berapa? Berarti kan 1 bulan 3 juta. 1 bulan 3 juta. Berarti 1 tahun berapa? 360 juta. Berarti kalau taruh setahun 12 bulan kan? 12 kali 3. 36 juta setahun. Masa? Bener? Hah? 1 bulan 3 juta kan sehari 100. Berarti 1 bulan 3 juta. 10 bulan berarti 30 juta. Berarti 36 juta. Setahun berarti pengeluaran Bapak adalah 36 juta. 36 juta setahun. Berarti kan tadi sisa Bapak umur berapa? 10 tahun. 36 juta kali 10 berapa? 360 juta. Bapak punya uang berapa? Berarti dikatakan fakir. Paham kan? Paham kan? Dikatakan fakir. Kenapa? Karena Bapak butuh dalam 53 tahun ke usia 63 tahun itu butuh 10 tahun yang mana nominalnya sebanyak 360 juta, sedangkan Bapak punya duit dari pabrik 100 juta, berarti Bapak dikatakan fakir, wajib diberikan zakat fitrah. Ya, paham?
Seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengira, rumahnya bagus, mobilnya banyak, tapi nggak kerja, kurang kaya. Belum tentu. Belum tentu. Jangan heran ataupun jangan saling jangan saling menyalahkan RT. RT salah data nih, RT salah data. Yang punya mobil mah dapat, saya mah enggak. Mobil rumah bukan jadi patokan dia tidak mendapatkan mustahik. Mungkin hartanya cuma itu aja kok. Gitu. Orang yang keluar pabrik yang punya 100 juta aja kalau dikalkulasikan sehari 100.000 itu paling minim, itu masih dikatakan fakir. Nah inilah salahnya kita di mata masyarakat seperti itu, karena ngajinya kurang jauh Pak, nah itu paham ya. Jadi kriteria fakir itu 3 tadi yang jelas, tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan, jelas. Terus kedua, punya pekerjaan, punya harta tapi ladang maksiat, itu pun dikatakan fakir. Punya uang, harta tapi tidak mencukupi dengan kebutuhan di sisa umurnya, berarti dia dikatakan fakir. Tuh fakir. Nah yang kedua, wal miskinu miskin. Nah siapa orang miskin? Miskin ini nggak beda jauh dengan orang fakir. Wal miskinu man kodaro alam malin au kasbin. Orang yang miskin ini pekerjaannya punya, harta ada, kasab ada, tapi ya qaumoikon min hazatihi, kebutuhannya lebih besar daripada pemasukan, pengeluaran lebih gede daripada pemasukan, itu dikatakan miskin. Pekerjaan mah ada tiap hari di pabrik, gaji ada, gajian 3 juta tapi pengeluaran 1 bulan 4 juta, miskin, wajib diberikan zakat fitrah. Itu kan? Nah, itu jadi kebutuhannya tidak tertutupi dengan gaji yang ia terima atau hasil kasab yang ia terima. Pemasukan 80.000, pengeluaran 100.000, minus 20.000, ini dikatakan miskin. Ya, paham kan? Nah, itu. Nah, 2 lah miskin mah. Gampang itu mah kriterianya. 2 miskin, yang ketiga amilin. Nah, siapa ini amilin? Kasain wa huwa mayyab asul imam li ahdi zakat. Amil itu adalah orang yang mengurusi zakat yang ditunjuk oleh imam. Imam itu kalau di kita mungkin MUI atau Depag. Dan dia mempunyai lisensi atau mempunyai surat yang resmi dari kantor agama, departemen agama, taruhlah paling atas MUI, itu dikatakan amil. Nah amilin ini yang memang berhak mendapatkan zakat. Nah ketika di kita di masjid, di musola setiap tahun ada panitia zakat, ingat itu bukan amilin tapi itu relawan. Siapa? Relawan yang menyalurkan, yang menyambungkan dari si mujaki yang mau bayar zakat fitrah, dititipkan nih ke relawan ini untuk didistribusikan kepada mustahik. Itu relawan disebutnya, bukan amilin. Nah relawan ini, ganjarannya gede Pak. Atau menolong orang yang bayar zakat fitrah, memberikan kepada mustahik sebagai penghubung, gede pahalanya. Nah yang salahnya di kita, banyak yang mengaku-ngaku sebagai panitia zakat dianggap amilin. Wah itu nggak sah, itu dosa, dosa. Saya mah sebagai panitia zakat minta jatah dong. Nah itu minta jatah dong, jatah sebagai pengurus zakat. Nggak ada pengurus zakat di situ, adanya amilin. Sedangkan definisi amilin adalah seorang laki-laki, seorang pengurus yang ditunjuk oleh imam untuk dijadikan amilin, dan dia pun paham dengan ilmu-ilmu tentang masalah zakat. Itu harus ada SK-nya lah, bahasa kerennya ada SK-nya dari pemerintah, baru bisa dikatakan amilin. Dan itu pun hanya satu daerah, nggak banyak. Misalkan dari satu masjid, satu musola hanya 1 orang, itu dikatakan amilin. Nah di kita kan kebanyakan bukan amilin tapi relawan. Yang lucunya si panitia ini minta jatah. Nah itu dosa, bukan haknya, sudah memakan hak orang lain. Terkecuali mungkin saya husnudon aja, mungkin si relawan ini yang mengurus zakat ini dalam kategori fakir atau
miskin itu boleh-boleh saja. Tapi kalau mengambil dari definisi amilin untuk kita di sini itu nggak masuk kriteria karena tidak ada SK dari pemerintah. Oh itu pun lama Pak. Lamanya bagaimana? Melalui tahap selektif. Nanti di kantor di departemen agama itu kan oleh MUI itu bakal dites. Di tesnya itu masalah zakat nih karena ini berhubungan dengan zakat. Zakat ini terus. Nah kalau sudah lulus baru nanti ada mendapatkan surat SK. Ribet. Nah, tapi kan kalau di kita mah kan nggak paham yang penting nimbrung ikut sama amilin disebut amilin minta jatah. Nah itu yang itu udahlah seperti itulah ya. Kalau kita ngomong jelek mah emang mungkin ngajinya kurang jauh ini mungkin ngajinya ya. Nah itulah ya hadirin jamaah rahimakumullah, itu cukuplah sampai di sini ya. Gorim di sini mungkin yang punya utang juga bukan masalah hutang yang kita buat-buat, karena kalau kita bicara hutang itu mungkin semua orang punya utang. Nah terus bagaimana sih yang bisa mendapatkan mustahik zakat dengan kategori gorim atau yang punya utang? Nah ini nanti kebagi tiga hutangnya. Jadi hutangnya itu bukan dibuat-buat. Kalau kita kan dibuat-buat hutangnya, cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor itu kan hutangnya dibuat. Itu tidak masuk dalam kategori gorim karena hutangnya dibuat. Nah gorim itu yang boleh mendapatkan zakat fitrah atau zakat dalam kategori gorim itu orang yang berhutang di jalan Allah. Misalkan ada orang yang mana orang ini berantem, bapak menjadi penengah sehingga kedua orang yang bermasalah ini meminta ganti rugi satu pihak ke pihak yang lain. Bapak sebagai penengah bertanggung jawab, dibayarlah bapak tidak punya uang, berhutang 10 juta diberikan kepada yang berantem. Nah bapak disebut gorim, wajib diberikan zakat fitrah. Itu gorim ada tiga. Ada lagi yang disebut gorim itu bapak selama ini mengurus masjid, mengurus musola, terus sampai kebutuhan musola bapak hutang buat beli karpet, buat beli lampu, bapak bayarkan tuh pakai bapak hutang. Nah hutang ini bapak wajib diberikan sebagai mustahik zakat fitrah. Nah seperti itu hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itulah tentang secuil masalah zakat fitrah. Nah sebelum saya tutup, adakah pertanyaan nih sebelum saya tutup terkait zakat fitrah? Ada? Nggak ada ya? Nah baik hadirin jamaah rahimakumullah, berhubung hari ini adalah hari terakhir atau penutupan pengajian subuh. Nah mungkin minggu depan atau minggu ini banyak ada yang pulang kampung atau mudik ya. Sekali lagi dan mungkin masih ingat atau belum atau masih aba-aba itu ini sebagai masukan dan silahkan diamalkan atau enggak terserah bapak lah ya. Nah kita mau mudik supaya kita diselamatkan di dalam perjalanan ini. Yang pertama kali bapak nanti pulang dari rumah itu dalam keadaan suci artinya punya wudhu. Terus bapak adzan di rumah, adzan tapi jangan keras-keras adzannya di pintu rumah, jangan keras-keras. Nanti dikiranya udah maghrib pak, adzan biasa. Nah setelah itu bapak jalan, nah seperti biasa. Nah nanti di tengah perjalanan keluar dari kampung, berarti mustika nih di Pasir Nangka atau di Pasir Bolang atau di mana di rest area, bapak sholat sapar. Ya, sholat sapar sekira-kira memungkinkan, tapi usahakan sholat sapar supaya di perjalanan kita dan keluarga diselamatkan. Sholat sapar 2 rakaat. Selesai itu melanjutkan perjalanan. Bapak sampai di mana? Di kampung halaman. Nah di kampung halaman bapak jangan masuk ke rumah dulu. Cari di situ masjid, ada kan? Di kampung itu pasti ada masjid kan? Bapak pulangnya jangan ke rumah dulu, masuk masjid terlebih dahulu. Ngapain di sono? Kencing ke apa? Jangan kencing. Bapak wudhu, sholatnya sholat syukur. Karena syukur sudah sampai di tempat kelahiran atau di kampung sudah diselamatkan di perjalanan. Sholat 2 rakaat, baru ke rumah. Nah ada pada seperti itu. Nah itu
saya dapatkan dari guru saya di Jawa Timur seperti itu, dan ketika santri mau pulang ya seperti itulah tata cara adab-adabannya. Jadi supaya kita di perjalanan diselamatkan. Nah seperti itu ya. Silahkan diamalkan, silahkan gak diamal pun gak ada masalah, gak dosa ini. Cuman itulah supaya kita dan keluarga diselamatkan di perjalanan. Sekali lagi saya mohon maaf Pak, selama setahun mungkin kurang lebih dalam pengajian ini banyak sekali kesalahan, banyak ucapan yang mungkin tersinggung atau apa. Kami pribadi meminta mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Mungkin ada ilmu yang saya sampaikan tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Saya mohon nanti di akhirat jangan meminta pertanggungjawaban ya. Nah mudah-mudahan ilmu yang saya berikan selama 1 tahun ini bermanfaat dunia wal akhirah. Insya Allah nanti kita akan mulai kembali ngaji di tanggal 5 pokoknya 1 bulan Mei, April Mei, berarti 1 bulan kita libur. 1 bulan kita libur, nanti di awal Mei tanggal 5 kita sudah mulai kembali duduk bersama, dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa kembali duduk di majelis taklim at-taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihil kiram syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi la fayrasin sinu bakar umar wa usman wa ali wa ila ruhi baqiyati sahabatul qaramati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ila ruhi jamil awliya sun qutbur rabbani wal arifi samadari Syekh Muhyiddin Abdul Qadir bin Ibadi qaddasallahu sirrul aziz. Wa ila ruhi jami'i masyaykhina Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa azwajiنا wa jaddatina wa limasina wa liman ahsana ilaina wa liman lahukun 'alaina wa liman awsana wastaghfara wa qala dan nabi du'ail khair Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul wa atubu ilaihi. Abdul fa'lam annahu qawluhu la ilaha illallah. 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 La ilaha La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaina ya wa alaina mutabi'an mas'in sallallahu ta'ala minal aminin.
Jazallahu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zawjikal karimi wa alimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal abad wa taqlina biha min jami'il hajat wa tudhilna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil hurati fil hadi wa ba'dal mamat. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal wa asballin sabaq ma qur'an wal qur'an min qaulina la ilaha illallah mahalan mustaghfarana ma sallaina ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan rahmatan nazilatan sanatan jilatan bi syarifin nabi akram sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami'il awliya wa ila arwah jami'il masyayikhina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma la yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekali lagi saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Bapak-bapak yang memudik, selamat mudik, hati-hati di jalan dan selalu jaga kondisi kesehatan. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dalam perjalanan dan bisa kembali kumpul di Majlis Ta'lim At-Taqwa. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu